Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Baik, nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu, perkenalkan, saya petugas dari Puskesmas Ramli Puji yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk memberikan penjelasan kepada ibu-ibu sekalian mengenai salah satu jenis alat kontrasepsi, yaitu IUD. Baik, mungkin dari sebagian ibu-ibu sekalian sudah mengetahui nggih apa itu IUD. Dan bahkan mungkin dari sebagian ibu-ibu ada yang menggunakan alat kontrasepsi ini nggih. Nah, sebelumnya mungkin ada dari sebagian ibu-ibu yang mengetahui apa sih IUD itu. Baik, IUD adalah suatu alat kontrasepsi yang terbuat dari sejenis ini Bu, plastik nih Bu, lentur, dan pemasangannya itu dimasukkan ke dalam rahim nggih. Dan biasanya yang masang itu biasanya bidan-bidan yang sudah terlatih atau dokter. Nah, di sini mungkin ibu-ibu bertanya, kapan sih biasanya IUD itu bisa dipasang ke orang yang mau menginginkan untuk berkontrasepsi? Nah, biasanya IUD ini dipasang segera setelah wanita 40 hari setelah melahirkan, dan bisa juga bagi wanita yang pada masa menstruasi. Nah, cukup jelas ibu-ibu sampai sini. Selain cara pemasangan kontrasepsi IUD tadi, di sini ada keuntungannya ibu-ibu sekalian apabila jenengan menggunakan alat kontrasepsi IUD. Apa saja sih keuntungan dari penggunaan alat kontrasepsi IUD tersebut? Mungkin ada yang tahu? Baik. Keuntungan dari penggunaan alat kontrasepsi IUD yang pertama adalah jangka waktunya itu panjang Bu, antara 8 sampai 10 tahun. Dan yang kedua, efektivitasnya cukup tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan pada saat kita melakukan hubungan suami istri, karena kita tidak perlu kepikiran lagi seperti menggunakan alat kontrasepsi yang lain, umpamanya pil, suntik, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tidak ada interaksi dengan obat-obatan lainnya. Banyak lagi Bu keuntungan apabila kita menggunakan alat kontrasepsi IUD, selain dari yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada keuntungan ibu-ibu, jelas pasti ada efek samping atau kekurangannya. Karena semua jenis alat kontrasepsi itu mesti ada efek samping, nggih. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah efek samping dari pemasangan IUD, nggih. Efek samping dari penggunaan IUD yang pertama adalah akan terjadinya perubahan siklus menstruasi, terutama pada 3 bulan pertama, nggih Bu. Jadi ada sedikit perubahan lah pada menstruasi kita. Dan yang kedua, masa menstruasi kita yang biasanya 3 sampai 4 hari itu bisa lebih lama Bu, jangka waktu menstruasinya itu lebih panjang, dan keluar darah menstruasinya itu akan lebih banyak. Yang ketiga adalah terjadinya spotting. Apa itu spotting Bu? Spotting itu adalah ini Bu, perdarahan sedikit-sedikit gitu Bu. Jadi enggak cepat selesai gitu loh, spotting. Dan yang keempat adalah
sakit atau rasa nyeri pada saat waktu kita menstruasi itu akan lebih terasa. Tapi ibu-ibu semua tidak perlu cemas atau khawatir ya Bu ya, karena efek samping, antara efek samping dan keuntungan yang bisa kita rasakan itu masih lebih banyak keuntungan yang kita rasakan. Nah, baik. Mungkin ibu-ibu, dari ibu-ibu sekalian ada yang bertanya lagi, wanita yang bagaimana sih yang bisa untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD itu? Baik. Kita wanita yang bisa menggunakan alat kontrasepsi IUD itu adalah wanita yang jelas wanita yang pada saat itu tidak dalam masa kehamilan, yang pertama. Yang kedua, wanita yang ini menginginkan kontrasepsi tapi jangka waktunya itu lama. Yang ketiga adalah wanita yang tidak memiliki penyakit IMS, Ibu. Apa IMS itu? Infeksi menular seksual. Jadi wanita yang tidak memiliki penyakit IMS bisa menggunakan IUD. Dan yang keempat adalah yang bisa menggunakan IUD ini adalah wanita yang baru abortus tapi dipastikan tidak terjadi infeksi. Nah, atau wanita yang ingin tetap menyusui anaknya tapi dia ingin menggunakan alat kontrasepsi. Sedangkan di sini ada yang wanita yang boleh kan ya Bu ya. Pasti juga ada wanita yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD. Siapa saja kira-kira Bu yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD seperti ini Bu? Ada yang tahu? Baik, saya jelaskan juga nih Bu. Wanita yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD yang pertama adalah wanita yang mengalami tumor ya, tumor di dalam rahimnya, itu jelas tidak boleh Bu. Adanya perdarahan pervagina yang tidak diketahui secara jelas apa penyebabnya. Dan wanita yang memiliki penyakit ini tadi, IMS atau yang biasa kita kenal berpenyakit gonore, sifilis ataupun AIDS ya. Jadi wanita-wanita ini tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD. Nggih. Di sini cukup jelas Ibu-ibu. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan kaitannya dengan IUD ini. Monggo, saya persilakan. Baik, tidak ada ya Bu. Nah, mungkin saya rasa penjelasan saya ini sudah cukup jelas dan ibu-ibu semua juga sudah paham tentang apa itu kontrasepsi IUD dan bagaimana untuk cara pemasangan IUD di mana, itu juga sudah jelas ya Bu. Nah, baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.